Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika 2. Materinya integral Teknik Sipil Universitas Banten Jaya. Pertemuan ke-11 hari ini tanggal 9 Juni 2021. Kali ini kita akan membahas tentang integral tentu. Oke, ini buku yang kita menggunakan buku dari Parcel. Yang pertama, kalau di buku ini dijelaskan bahwa untuk integral tentu artinya luas atas dikurangi luas bawah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ada seperti ini, yang atas itu positif, yang bawah itu negatif. Misalnya dari sini sampai sini ya, dari A sampai B. Nah, seperti itu. Jadi luas atas dikurangi luas bawah. Sebenarnya maksudnya dari makna atas tambah bawah, luas daerah di bawah sumbu X itu bernilai negatif, sehingga sebenarnya kalau misalnya uh, maknanya adalah luas daerahnya memang ditambah gitu, seperti ditambah. Nanti lebih jelas ada di materi penggunaan integral pada saat menghitung luas. Seperti itu. Jadi nilai yang ada di bawah itu negatif, sehingga dikurangi biar jadi positif, sehingga nilainya nanti ditambahkan gitu. Jadi luas bawah dengan luas atas. Nah, tetapi kembali ke integral tentu, ini cara menghitungnya adalah integral dari A sampai B pada fungsi fx dx. Jika diintegralkan, maka perhitungannya adalah sama dengan menghitung fungsi ini di luas batas atas atau luas atas, dan dikurangi fungsi ini pada saat batas bawah atau fungsi yang ada di bawah. Kira-kira seperti itu. Di sini ada penjelasan bahwa jika yang pertama ya, jika integral dengan batasnya A sampai A dari fungsi A sampai A pada fungsi fx dx ini hasilnya 0 ya, kita tahu ya, misalnya ini ada kurva kayak gini, ini batas A. Jadi batasnya itu dari sini sampai sini. Ya nggak ada luasnya ya makanya 0 kalau misalnya kita menggunakan luas. Oke, pendekatan luas. Yang selanjutnya, yang kedua adalah ini, integral dari A sampai B fx sama dengan, tulisannya jelek ya, sama dengan integral dari B sampai A fungsi fx oke dx, yang mana fungsi ini dengan ini kalau misalnya kita lihat angkanya itu sama, tetapi tandanya berbeda. Misalnya yang ini positif, ini negatif. Begitupun kalau misalnya dihitung, misalnya menghitung daerahnya yang bawah itu kan hasil akhirnya negatif, nanti menjadi positif, seperti itu. Jadi ketika batas integral dari batas bawah A, batas atasnya B dari fungsi fx, ketika fungsinya A batasnya ditukar, batas bawahnya di atas jadi bawah, maka nilainya tinggal dinegatifkan. Oke, seperti itu. Dengan catatan nilai A-nya harus lebih besar dari B. Oke ya, nilai A lebih besar dari B. Contohnya misalnya integral dari 0 sampai 1 misalkan x kuadrat. Nah, dx ini akan sama dengan dari 1 sampai 0, lihat batasnya udah dibalik berarti dikasih negatif. Oke, x kuadrat dx. Nah, ini nilainya akan sama. Oke ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke batasnya kalau ditambahkan. Kayak misalnya di sini saya bacakan dulu, jika f dapat diintegralkan pada interval ada titik A, B, C yang memuat titik A, B, C, maka seperti ini, tidak ada alasan A, B, C-nya itu gimana gitu ya. Coba saya contohkan. Ini contoh yang normal, misalkan ini fungsinya fx. Nah, saya mau mengintegralkan dari A sampai B.
di sini ada C misalnya. Oke, yang pertama, kalau misalnya integral dari A sampai B fx dx, maka untuk menghitung dari A sampai B itu kita bisa mengintegralkan dari, oke, biar apa namanya sama seperti ini ya, saya ubah dulu batasnya. Nah, A B C kalau di situ ya. A B C di sini sampai C. Ini kita bisa menggunakan integral kalau dari A sampai C, maka kita bisa mengintegralkan dari A sampai B dari fungsi fx dx, lalu hasilnya, oke saya arsir ya, ditambah yang B ke C nya, berarti tambah dari B, integral dari B sampai C fx dx. Nah seperti itu. Pak, kalau misalnya ditukar-tukar gimana? Ya nggak masalah. Jadi ini ada banyak kemungkinan. Yang pasti kayak gini. Di sini dijelaskan no matter what's the order of ABC. Jadi intinya kalau misalkan ada saya pakai huruf lain supaya lebih apa namanya jelas. Misalnya BC D sampai DEF dari FX DX. Oke, ini bisa ditambah misalnya dari D sampai E fx dx, ditambah dari E sampai F fx dx. Nah misalnya kan kayak seperti ini. Ini jangan F kali ya, udah nggak apa-apa lah. Intinya kayak gini, saya mau memberitahukan bahwa jika ada integral dari batas bawah sampai batas atas, kita bisa membuat jadi dua dengan menambahkan batas baru, yang mana ini bisa diantara dua batas itu, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, jadi bebas. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Dan catatan, integral ini akan menjadi benar ketika batas bawah sampai batas yang baru, oke, lalu diintegralkan ditambah dengan dari batas baru ke batas atas gitu. Jadi yang baru itu ada di tengah-tengah sini. Dari bawah ke tengah, dari bawah ke batas baru ke atas, kayak seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke inti dari integral tentu, bahwa diberikan f continue, dapat diintegralkan pada selang A sampai B, diberikan f anti turunan ya, integral berarti dari f di AB, maka seperti ini. Jadi ketika f itu anti turunan ya, integral berarti berarti yang pertama ada integral dari A sampai B fx dx. Integral dari A sampai B fx dx sama dengan kita cari integralnya. Didapat hasilnya integralnya f pada saat x. Ini anti turunannya. Maka untuk menghitung integral tentu fungsi yang diintegralkan itu kita hitung dengan batas atas ya, lalu dikurangi batas bawah. Batas atasnya B dikurangi batas bawahnya A. Cara menghitungnya biar enggak bingung seperti ini. Yang pertama, jawab integral dari min 1 sampai 2 dari fungsi 4x min 6x kuadrat dx. Jawab. Saya menggunakan langsung ya, tidak langsung diintegralkan dua-duanya, tidak menggunakan teorema yang kalau misalnya dikurangi seperti ini kita bisa memisahkan. Itu boleh, tapi saya tidak menggunakan itu ya pada contoh ini. Berarti ini hasil integral dari 4x, ya kita tulis dulu aja, 4x min 4x dulu. 4x ya di pangkatnya tambah 1 berarti kuadrat. Ini per 2. Ini 6x kuadrat berarti pangkatnya jadi 3. Lalu 3 di sini.
Nah, batasnya tidak lupa yaitu min 1 sampai 2. Ketika integral tentu tidak usah menambahkan koefisien atau plus C, tidak usah, karena bentuk ini sudah pasti ya, karena nanti turunannya sudah pasti. Oke, kita rapihkan dulu. 4/2 yaitu 2x kuadrat min 6 bagi 3 2x pangkat 3. Batasnya min 1 sampai 2. Nah, di sini supaya tidak bingung mendingan kita tulisnya seperti ini. 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Jadi korongnya ditutup dulu. Oke, ini dikurungin, lalu dikurangi, kurung, tulis yang sama. 2x kuadrat, pakai kurung ya, x-nya, 2x pangkat 3. Nah, lalu batas atasnya kita tulis. Oke, saya pakai warna yang berbeda. Batas atasnya 2. Oke, berarti ini ganti 2. Lalu batas bawahnya min 1 ya, berarti ini min 1, yang ini min 1. Lalu kita hitung 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4 kali 2 8 min 2 pangkat 3 8 kali 2 16. Oke, dikurangi min 1 pangkat 2 1 kali 2 2. Min 1 kali 2 2. Belum tentu kurang ya. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 kali 2 jadi min 2. Min 2 kali min positif, berarti positif 2. Oke, berarti 6 kurangi 18 min 6. 2 tambah 2 4, berarti min 4. Oke, sama dengan min 12. Oke, selesai. Jadi itu caranya. Nanti bisa diulang. Di sini kita ketemu dengan cara integral yang di pertemuan selanjutnya, ini yang bahasan terakhir. Ini kalau bahasa saya adalah kebalikan dari turunan, dari anturan rantai. Yang mana seperti di sini diberikan G adalah fungsi yang dapat diturunkan dan F adalah anti turunan dari F. Maka integral dari fungsi F yang memuat fungsi Gx dikalikan dengan turunan Gx. Ini bukan dikalikan ya, soalnya seperti ini. Maka hasil turunannya adalah integralnya adalah hasil integral dari fungsi f yang di dalamnya fungsi Gx plus C. Jadi ini cukup sederhana, tidak usah mengintegralkan Gx-nya, langsung integralkan f-nya saja. Contohnya di sini integral sin 3x. Jawab, berarti integral sin 3x dx, kita misalkan kalau set kurung seperti ini jadi lebih jelas. Jadi sebenarnya ini ada dua fungsi. Misalkan f-nya adalah sin 3x, lalu Gx-nya adalah berarti yang di dalamnya kan fungsi yang lebih khusus, yang lebih dalam itu 3x. Nah, kita buktikan dengan Gx itu 3x. Nah, saya tulisnya misalkan U ya. U sama dengan 3x, berarti du sama dengan dx. 3dx ya, 3x doang jadi 3dx. Oke. Kalau kita menggunakan bentuk ini, menggunakan bentuk yang Gx seperti ini ya, nggak masalah, sama saja. Oke, kita karena soalnya menggunakan bentuk ini, kita bukan menggunakan bentuk itu, jadi yang U nya kita hapus. Oke, kemarin Pak yang pakai U aja, nanti ada contoh yang menggunakan du-1 kayak seperti itu. Ini berarti G aksen X sama dengan 3. Oke.
Oh, begitu. 3 dx ya maksudnya. Berarti maksud 3 ya. Di sini G aksennya 3 kali G aksen. Bukan 1. Kalau mau dijadiin 1 gimana? Ya, berarti biar 1 sama-sama dibagi 3 ya. Nah, di sini 1/3 G aksen X. Oke. Seperti ini. Saya tulis dulu, nanti kalau misalnya agak bingung bisa diulangi. Kenapa ini nilainya 1? Sebenarnya kalau ini akan lebih terlihat ketika kita menggunakan penulisan yang U. Oke, saya kasih catatan di samping. Misal U-nya sama dengan 3X, maka DU-nya sama dengan 3DX. Sedangkan yang kita butuhkan hanya DX. Berarti ini dibagi 3, jadi 1/3 DU sama dengan DX. Maka DX nanti diganti 1/3 DU. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini sudah fungsi rumusnya saya tulis dulu. Gx dikali turunannya. Saya sama dengan integral dari fungsi yang di dalamnya f. Oke, dari sini kita lihat bahwa f gx-nya sudah ya, sin 3x. Lalu turunan gx-nya sudah. Tetapi di sini dx kalau jadi du harus kali 1/3, berarti ya udah kali 1/3 aja. 1/3 integral dari sin. Oke, sebentar. Dari sinnya ya, nanti dalamnya 3x, berarti integral dari sin cos ya, cos dalamnya 3x. Jangan lupa plus c karena ini integral tentu. Oke, seperti ini. Cukup mudah. Oke, cara lain. Kalau misalnya kemarin tulisannya itu begini. U D U. Oh, gini ya. F di dalamnya U dikalikan DU. Sebentar. Oke. Nah, ini apa yang kemarin ya. Oke. Cara penulisan lain, integral f u ya tadi ya. Sebenarnya sama. Saya takut salah nulis. Oke, fu dikalikan du, maka sama dengan kan saya salah nulis, betul. Oke, saya salah nulis, mohon maaf. Jika integral dari f yang dalamnya g, f yang di dalamnya gx dikalikan dengan g aksen x dx akan sama dengan integral dari fu du. Nah, seperti ini ya. Misal u-nya tadi 3x, maka du-nya 3dx. Untuk mencari dx berarti ini dibagi 3, berarti 1/3 du. Maka yang hasilnya sehingga integral dari bentuk yang ini berarti sin u. Oke, du
Jangan lupa ini sepertiga, saya taruh depan saja biar nggak usah diintegralin. T sepertiga, sin itu cos U, plus C. Nah, U-nya siapa? U-nya itu 3X, sepertiga cos 3X plus C. Nah, seperti itu sama ya. Oke, saya save terlebih dahulu. Kita lanjut. Nah, ada permasalahan kalau misalkan fungsi tersebut, maksudnya yang bentuknya seperti tadi, yang harus pemisalan, saya pakai pemisalan aja. Ini kan menggunakan integral dari f yang dalamnya gx, oke, dikalikan g aksen x, maka integral dari f u du. Nah, seperti itu. Di sini ada batasnya, berarti kita menggunakan batas. Ya, kita penggabungan ya. Tadi menggunakan contoh yang ini sudah. Lalu yang menggunakan batas tadi integral tentu sudah. Nah, sekarang kita gabungkan. Berarti ini caranya menggunakan integralnya di integral tentu. Lalu cara pengintegralannya yang pertama seperti cara barusan, lalu kita hitung menggunakan cara integral tentu dengan batas ya. Berarti di sini 0 sampai 4 akar dari x kuadrat plus x dikalikan 2x plus 1 dx. Misalkan ini sama yang ini fungsinya yang mana? Ini kayaknya yang luar kayaknya. Kayak betul ya, ini yang di luar. Karena ini sama dengan 0 sampai 4, ini x kuadrat plus x pangkat setengah dikali 2x plus 1, ini dx. Nah, sini misal U adalah, saya pakai U1 aja. U adalah yang di dalamnya x kuadrat plus x, berarti du-nya berarti 2 ke depan, 2x ditambah x itu 1 dx. Wah, udah sama ya dengan ini, berarti nanti dx sama dengan du. Ini pindah ke bawah, 2x plus 1. Oke, sehingga jawabannya adalah kita langsung menggunakan rumus ini. Integral dari bentuk ini 0,4 x kuadrat plus x pangkat setengah. Jangan itu ya, pakai u saja. Nah, pakai u karena sudah dimisalkan, berarti u pangkat setengah oke dikalikan, sebentar, jangan yang udah diubahnya nanti supaya lebih terlihat. Berarti x kuadrat plus x pangkat setengah dikalikan 2x plus 1 dx. Ini sudah dimisalkan sebagai u, berarti 0 sampai 4 u pangkat setengah. Nah, du-nya kan ini dx. Oke. 2x plus 1 dx-nya kita ganti du per 2x. Du per 2x plus 1. Nah, ini bisa dicoret. Oke, jadi 0 sampai 4 u pangkat setengah du. Nah, ini sudah tinggal diintegralkan. Nah, integralnya berarti pangkat setengah, berarti u pangkat tambah 1 ya, berarti 3/2. Oke, batasnya 0 sampai 4. Sekarang tugas selanjutnya adalah menghitung menggunakan batas ini. Oke. Sebentar.
Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Oke, ini jangan pakai U. Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Sebentar. Saya ada yang terlewat ini. Ada yang terlewat. Oke, menggunakan integral yang bentuk ini, bentuk pertama dulu saja. Oke, mohon maaf. Oke, saya ulangi ya. Ini menggunakan bentuk yang pertama. Kalau menggunakan bentuk ini nanti ada kesalahan hitung enggak, tapi kesalahan konsep dalam pengintegralan bentuk ini nantinya. Oke, ini sudah sampai sini, ini udah benar. Oke. Jadi menggunakan rumus yang itu, yaitu X pangkat 2 plus X, ini pangkat setengah, diganti GX-nya menjadi di sini 1. Oke. Ininya belum ditulis. 2X plus 1 dikali DX per 2X plus 1. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi menggunakan cara yang pertama seperti ini yang agak, ya begitulah, agak, kalau misalnya saya sih agak kurang suka ya, karena takut kesalahan konsep. Cuma memang pada saat ini kita mengerjakannya menggunakan ini supaya beruntut pengetahuannya. Nanti saya jelaskan kenapa harus seperti ini. Oke, ini sudah dicoret, berarti didapat integralnya adalah yang ini sudah tidak dihitung, lalu integralnya yang sini saja. Berarti X pangkat 3 per 3 ditambah sebentar, ini salah. Oke, saya salah nulis nanti. Oke, kita lihat di bukunya saja terlebih dahulu. Daripada kesalahan konsep dalam penulisan, mendingan kita lihat di buku. Mana ya? Oh, yang ini. Kalau misalnya di buku sudah menggunakan DU. Oke. Yang bawah ternyata, jadi tidak usah ditulis. Oke, ternyata tidak usah ditulis. Langsung saja. Oke. Oke, yang ini tidak usah ya. Berarti bentuk ini karena sudah dimisalkan bahwa 2x plus 1 dx ini sudah sama, berarti tinggal langsung integral bentuk yang ini. Berarti x kuadrat plus x pangkatnya setengah, jadi ditambah 1 tambah 1, batasnya itu 0 sampai 4. Nah, ini jawabannya berarti x kuadrat plus x pangkat 3/2. Oke, batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Nah, caranya untuk memasukkan seperti tadi, berarti x kuadrat ditambah x, ini untuk batas atas, dikurangi x kuadrat
plus X. Ini untuk batas bawah, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. X kuadrat. Oke. Batas atasnya 4 kuadrat, 16 ditambah 4 dikurangi 0. Berarti 16 tambah 4, 20. Oke, selesai. Oke. Di buku sama enggak? Oh, pangkatnya belum. Oke, pangkatnya 3/2. Ini belum ketulis 3/2. Berarti ini 20 pangkat 3/2. Oke. Nah, saya mau menunjukkan di sini cara pengintegral ini sudah lumrah menggunakan pemisalan U dan enggak dimisalkan juga bisa. Tetapi tadi di sini kita menemukan kesulitan yang mana ketika kita akan menggunakan pemisalan U, maka ada kalau dimisalkan batasnya 0 sampai 4. Padahal U bukan ya X kuadrat plus X. Sehingga ada yang salah kalau misalnya 0 dimasukkan ke U, U-nya 0 dong. Dimasukkan 4-nya ke U, U-nya jadi 4, padahal enggak. Nah, kalau dimasukkan seperti ini, 16 plus 4 yang kanan 0. Kalau misalnya pakai U, tadi batas atasnya U doang, berarti 4 pangkat 3/2. Salah kan? Nah, di sini ada cara yang lebih praktis, update ya, diberikan G continue turunannya continue di selang A sampai B, diberikan F continue pada rank dari G, maka integral bentuk yang tadi kita bisa pemisalan menggunakan U, tetapi batas bawah dan batas atasnya kita substitusikan terlebih dahulu terhadap fungsinya, fungsi G. Oke, di mana U-nya itu Gx. Oke, di sini ada contoh jawab. Nah, misal saya langsung misal aja. Misal yang atas dengan yang bawah yang mana? Fungsi yang lebih besar khusus ya yang bawah. Misalkan U sama dengan ini yang ada di dalam, yaitu X kuadrat plus 2X plus 6. Sehingga DU-nya adalah 2X plus 2. Oke, DX. Sedangkan kita perlunya X plus 1. Oh, tinggal dibagi 2. Berarti DU sama dengan 2 kali X plus 1 DX. Atau ini dibagi 2, setengah dari DU sama dengan setengah, ya udah habis, dari X plus 1 DX. Nah, seperti itu. Lalu kita oke, nanti saya kasih misalnya di sini. Saya langsung di kanan saja. Oke, integral dari A sampai B apa namanya? F G X dikalikan G aksen X dx ini sama dengan integral dari GU sampai GA sampai GB dari F di dalamnya adalah U DU. Nah, di sini jadi permasalahan yaitu berarti integral dari 0 sampai 1 X plus 1 U pangkat 2 DX itu di sini DX sama dengan saya di atas saja dirapihkan supaya rapi. DX sama dengan DU dibagi ini dong, 2X plus 1.
kita ganti dx menjadi du per 2x plus 1. Nah, ini tinggal coret, 2-nya taruh depan. Oke, sama dengan setengah dari 0 sampai jelek tulisannya. Integral 0 sampai 1. Oke. U-nya pangkat setengah aja ya, du. Nah, di sini batasnya dilihat. Loh, kok batasnya 0 sampai 1, sedangkan fungsinya U. Kalau misalnya dimasukkan, harusnya 1 dimasukkan ke U, jadinya 1 pangkat setengah. Sedangkan U yang ini kita coba ya di sini. U-nya kita masukkan sebagai 1. 1 tambah 1 tambah 6 berarti 8. Kalau dimasukkan ke sini 1. Nah, salah kan, beda. Nah, makanya di sini kita cari batas saat U. Nah, pada U berarti menggunakan fungsi ini saat 0. Oke, maka 0 ini kuadrat plus 2x plus 6. Berarti ini 0, berarti ini 6. Kalau saat 1, maka x kuadrat ditambah 2x tambah 6. Batasnya 1, berarti ini didapat adalah 8. Tuh, beda kan? Berarti batas bawahnya 6 berubah, batas atasnya jadi 8. Nah, di sini 6 sampai 8. 6 sampai 8. Udah, ini tinggal diintegralkan. Waduh, jelek ya. 6 sampai 8. 6 sampai 8. Berarti tinggal integral U. Oke, berarti U pangkat setengah ditambah 1. Oke. Per 1 ya. Oke. Batasnya 6 sampai 8. Jadi setengah. U pangkat setengah min 1. Oke, 6 sampai 8. Berarti hasilnya 1 per 2 U. Oke, nah di sini. Nah, di sini bedanya. Kalau kemarin bentuk seperti ini, dibalik dulu ke bentuk U itu siapa. Tapi kalau misalnya batasnya sudah diganti menggunakan batas pada saat U, langsung aja. Berarti setengah nanti dikalikan ya. U, jangan pakai U ya. U pangkat setengah dikurangi U pangkat setengah, pangkat min 1 ya. Batas atasnya 8, batas bawahnya 6. Berarti setengah. Ini berarti 1 per 8 dikurangi 1 per 6. Oke, 1 per 2. Oke, 1 per 6 sama 8 berapa ya KPK-nya? 24. Oke. 24 berarti ini 3 dikurangi 4 ya. Oke, setengah dikali min 1 per 24. Oke, sama dengan min 1 per 48 lah, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita evaluasi ke bukunya. Oke. Ada enggak?
ada. Oh, batasnya salah hitung sepertinya. Oh, 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2, tambah 6, 6 tambah 2 8, tambah 1 9. Guys, salah hitung. Jadi hikmahnya nanti kita harus lebih teliti. Berarti di sini batasnya 9, dari atasnya 9, ini 9, 9. Oke, berarti nih, wah ini harus dicoret ini. Saya sama dengannya di kanan ya, mohon maaf. Berarti yang ini 9, berarti setengah dikali 1/9 dikurangi 1/6. Oke, sama dengan setengah. Antara 1/9 sama 1/6 berapa KPK-nya? 36 ya. 18 kali ini 92 ya, dikurangi 3, berarti 1/2 dikali min 1/18, lalu dikalikan berarti min kali positif negatif 1/36. Selesai. Oke, ini sama dengan contoh yang di buku ya. Nah, ini 1/36. Oke. Yang selanjutnya adalah tugas. Ini tugasnya untuk pertemuan kali ini untuk belajar di tempatnya masing-masing. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan hubungi saya ya via grup, nanti biar bisa diskusi bersama di kelas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.